Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali malam hari ini di dalam acara Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan kita bisa kembali berjumpa pada malam hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini, kita akan dengarkan satu pujian terlebih dahulu. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan dituntun oleh satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami boleh bersama berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam pembacaan firman-Mu, supaya kami boleh diberkati dan kami boleh mendapatkan sesuatu yang berharga menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan Engkau berkata-kata. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluaran pasal 17 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-7, dan perikopnya berjudul di Masa dan di Meribah. Firman Tuhan demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?"
Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita yang boleh mendengar dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan terakhir ini kita merasakan cuaca yang sangat panas sekali. Beberapa bulan ini tidak ada hujan, kalaupun ada itu sangat sedikit hujan itu turun di tempat kita. Hal ini bukan hanya terjadi di Toraja, tapi juga di berbagai tempat di wilayah Indonesia, bahkan di dunia. Saudara, kalau saudara membaca di berita di media sosial, panas yang sangat tinggi itu juga terjadi di India, bahkan konon antara 45 derajat sampai 50 derajat Celcius. Panasnya cuaca di sana hingga akhirnya banyak orang yang meninggal karena kepanasan, karena dehidrasi. Bapak Ibu Saudara, bahkan konon kabarnya Kota Makassar pada tanggal 10 nanti akan mencapai 40 derajat Celcius. Itu panas sekali. Saudara, kalau cuaca panas seperti ini pasti itu akan sangat merugikan banyak orang. Lihat saja di sekitar kita banyak sawah-sawah yang ditanam yang akhirnya mati, rusak karena kekurangan air. Kita pun di rumah setengah mati bila air tidak jalan, kita kesulitan sekali. Air berkurang karena itu adalah hal yang sangat primer dan itu yang menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan utama dari kehidupan kita. Kita mengkonsumsi banyak air untuk kebutuhan kita dan kalau itu kurang, maka kita mungkin akan mengalami kesulitan, bahkan bisa saja itu menjadi sebuah penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini atau keadaan ini juga hal yang sama terjadi di antara orang Israel pada waktu mereka dalam perjalanan mereka menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan dalam perikop kita ini satu kali bangsa Israel tiba dan mereka berkemah di Rafidim. Tapi persoalannya saudara, tempat di mana mereka memasang kemah itu adalah tempat yang kering, yang tandus di padang gurun. Mereka membuat kemah di situ dan mereka kesulitan sekali karena di situ panas dan tidak ada air. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan bangsa Israel yang kepanasan. Mereka membutuhkan air, mereka kekeringan. Akibatnya apa? Akhirnya mereka berkeluh kesah, mereka marah, mereka protes, mereka bersungut-sungut seperti yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel sejak mulai keluar dari tanah Mesir sampai ke tempat ini. Mereka akhirnya protes kepada Musa. Mereka bertengkar dengan Musa. Mereka berkata, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausankah?" Mereka marah, mereka berkeluh kesah karena mereka merasa bahwa lebih baik dulu waktu kami tinggal meskipun kami adalah orang jajahan di Mesir. Tapi kami tidak kekurangan sampai seperti demikian, kepanasan, kehausan, kekurangan air. Mereka protes dan mereka marah. Mereka bertengkar dengan Musa. Dan
Musa pun berkata, "Kenapa kamu bertengkar dengan aku? Kenapa engkau mencobai Tuhan?" Saudara, Israel sampai berkata, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara, ada keraguan yang sangat nyata muncul dari dalam hati dan pikiran orang-orang Israel. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi Allah di tengah-tengah mereka, di tengah pergulatan dan penderitaan yang mereka alami. Saudara, bukankah ini adalah hal yang kesekian kalinya dialami oleh orang Israel? Mereka sesungguhnya seringkali meragukan penyertaan Tuhan Allah yang memilih mereka, yang mengutus mereka untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Persoalan mereka adalah mereka meragukan Allahnya sendiri. Mereka penuh dengan keluh kesah, mereka penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, dan hanya memikirkan diri mereka sendiri tanpa punya keyakinan iman akan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menunjukkan beberapa kali tanda penyertaannya, bahkan melalui hadirnya tiang awan dan tiang api. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, "Engkau pergi ke gunung batu di Horeb. Nanti kau pukulkan kayu yang kau miliki itu ke batu itu, maka dia akan mengeluarkan air." Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan itu adalah Allah yang hadir sesungguhnya? Dia tahu pergumulan orang-orang Israel, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, meskipun mereka protes, meskipun mereka marah-marah. Tapi sekali lagi Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan bertanggung jawab terhadap umatnya dengan memberikan solusi terhadap persoalan mereka. Maka Musa pergilah ke tempat itu dan diperbuatlah Musa di depan mata tua-tua Israel, dan air pun dimiliki orang Israel. Saudara, meskipun orang Israel ini seringkali mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan sabar kepada mereka. Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Saudara, seharusnya orang Israel tahu, bersyukur bahwa Allah yang dia sembah, yang menuntun kehidupan mereka, adalah Allah yang tidak sekali-kali pun membiarkan mereka. Tapi mengapa mereka terus saja meragukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya? Tidak percaya kepada kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, jujur, bukankah seringkali kita juga mengalami hal yang sama dengan orang-orang Israel? Ketika bahagia, ketika senang, kita bisa bersuka cita. Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Tapi waktu kesulitan itu datang, penderitaan itu hadir dalam kehidupan kita, bukankah kita seringkali bersungut-sungut juga seperti orang Israel? Kita meragukan kehadiran Tuhan. Kita seakan-akan tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap pergumulan kita. Kenapa, saudara? Karena kita sesungguhnya terlalu fokus kepada diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri saja, dan tidak melihat rencana Allah di dalam hidup kita. Kita tidak melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Saudara, betapa menggenaskannya jikalau kita sampai juga berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak di dalam pergumulan kita? Kalau kita tidak lagi punya keyakinan kepada Allah yang berdaulat dan berkuasa itu, untuk apa kita beriman? Tapi sesungguhnya ya, saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa percayalah kepada Allah yang mengasihi kita. Dia selalu pegang janji setianya, meskipun tidak selalu keadaan itu mulus-mulus saja yang kita akan lalui. Kita mungkin berada di dalam padang gurun yang tandus, kesulitan, tantangan. Mungkin sekali kita mengalami hal yang sama, saudara. Tapi sesungguhnya itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang yang setia kepada Dia, meyakini terus akan janji pemeliharaannya dalam
kehidupan kita. Dia mengizinkan kesulitan dan problem, masalah itu kita alami untuk kita makin bertekun kepada Dia. Bila ada Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul saat ini dan sedang meragukan penyertaan Tuhan, firman Tuhan malam ini berbicara bagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan Dia. Dia hadir tepat pada waktunya di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Jangan pernah meragukan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia hadir dalam setiap pergumulan kita. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami diteguhkan oleh firman-Mu bahwa Engkau akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Meskipun kami dalam penderitaan dan kesulitan sekalipun. Terima kasih buat anugerah-Mu dan janji setia-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan satu pujian firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita dengarkan pujian ini bersama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. Terima kasih Engkau hadir malam hari ini, seberapa kami yang boleh mengikuti dan mendengarkan sabda dan doa malam ini, baik itu melalui corong yang terdengar ke telinga kami, atau mungkin melalui media sosial yang kami tonton, kami lihat. Biarlah firman Tuhan itu selalu menguatkan kami. Dan kami berdoa bila ada di antara kami yang sedang ada dalam pergumulan di titik paling rendah, dan kami mulai meragukan kehadiran Tuhan. Tuhan, teguhkan kami, ampuni kami, supaya kami tetap meyakini bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Mendoakan bila ada di antara jemaat yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, atau sedang ada dalam masalah, baik itu relasi atau pergumulan apapun dalam hidup kami, hidup mereka. Tuhan, lawat mereka, beri kekuatan kepada mereka, supaya tidak kehilangan pengharapan itu. Yang sedang ada masalah dengan orang lain, sedang ada dalam ketidaknyamanan atau sering merasa tertekan dalam hidupnya. Atau mungkin ada konflik-konflik yang sulit dan seakan kehilangan harapan. Firman Tuhan malam ini kiranya menguatkan mereka. Mendoakan bila ada saudara-saudara kami di dalam upaya pengobatan, entah yang dirawat di rumah sakit, opname, rawat jalan. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan dan pulihkan. Yang sementara dalam keadaan berduka, yang sedang menggumulkan untuk pemakaman keluarga, Tuhan juga pimpin dan sertai mereka. Yang sedang mengalami sukacita, entah itu pertambahan usia atau berkat-berkat yang Tuhan izinkan, ajarlah kami untuk selalu juga mereka mengingat bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan saja. Karena sesungguhnya Engkaulah Allah yang memberi, dan Engkau juga adalah Allah yang punya hak untuk mengambil apa yang ada pada diri kami. Semuanya hanyalah titipan. Mendoakan desa kami, Lembang Rinding Batu, atau wilayah di sekitar kami ini, masyarakatnya. Mendoakan pergumulan kami akan cuaca yang panas, terik, tidak ada air. Banyak di antara kami kekurangan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya ada hujan turun. Tanaman-tanaman kami yang mulai mengering, Tuhan tolong.
supaya itu boleh diselamatkan. Dan Tuhan juga mengajar kami untuk selalu tetap meyakini Tuhan di dalam keadaan yang mungkin tidak menguntungkan bagi kami ini. Seluruh masyarakat kami, siapapun juga yang mendengarkan program ini, yang ada dalam pergumulannya, siapapun mereka di sekitar wilayah kami ini, Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka. Bangsa dan negara kami juga kami doakan dalam tangan Tuhan di tengah-tengah masa-masa menjelang pemilu ke depan ini, situasi yang terus memanas atau keadaan yang mungkin bisa memecah belah di antara kami. Tuhan hadir supaya itu tidak terjadi. Dan kami merindukan supaya datanglah orang-orang pemimpin, baik di legislatif maupun eksekutif, orang-orang yang sungguh-sungguh yang mau bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk hanya kepentingan dirinya sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sabda dan doa malam hari ini. Kami menyerahkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan akan mendengarkan doa kami dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami. Kami bersyukur firman-Mu. Kami mau menyesali dosa kami dan kami mau berubah di dalam Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih atas kehadiran kita bersama melalui sabda dan doa malam ini. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.